Selamat sore UKI 2025, masih dari lapangan Logandang Gunung Kidul dengan pantaian acara tentunya Festival Kebudayaan Yogyakarta atau Ratu Cedak Watu. Luar biasa sekali, hari ini tentunya sudah kembali lagi bersama kita di episode ketiga, berarti sudah ada pembahasan yang luar biasa seru. Tentunya di episode pertama kita kulik lagi, kita membahas tentang kesenian jatilan dari Gunung Kidul tentunya dengan segala intriknya. Dan juga kita punya episode kedua kemarin membahas tentang clothing-an, industri clothing yang ada di Gunung Kidul dengan membawa identitas-identitas lokal kita. Dan tentunya untuk episode ketiga hari ini spesial sambil membersamai festival kambing yang memang sedang berlangsung di samping panggung bersama kita, maka kita akan seru-seruan bareng, ngobrol bareng tentang gak jauh-jauh juga dari kambing. Sekali lagi, balik lagi di Sinear FKY 2025, siaran paling nyeni, paling nyantai, dan satu-satunya podcast hari ini yang agak perengus ya. Karena kita akan ngobrol bareng ditemani dengan kambing-kambing semuanya. Dan episode kali ini judulnya adalah Kalau Kambing Merayakan FKY, kamu di mana? Sebelum itu kita panggil terlebih dahulu narasumber-narasumber luar biasa kita pada sore hari ini tentunya ya. Ada Pak Alif Rusbani, Ketua Asosiasi Peternak Peranakan Etawa Gunung Kidul, dan juga Mas Kuatno dari Peternak PE asal Kaligesing. Boleh bergabung dulu bersama kita di sini. Luar biasa sekali ya. Hari ini kita bakal ngobrol soal dunia peternakan, khususnya kambing. Monggo silakan, selamat sore, Mbak. Biasa. Oke. Dan ternyata ini nggak cuma soal jual beli ya, atau bobot kiloan gitu, tetapi juga dalam kontes ini ada prestis yang kita bawa, ada tradisi, juga ada strategi kreatif dari para penggiat peternak kambing tentunya ya. Dan ini bakalan kita kulik juga ceritanya ikut kontes kambing di FKY 2025. Luar biasa sekali tentunya. Dan langsung saja nih, kita mulai mungkin dari Pak Alif Rusbani nih. Alif Rusbani, saya mau tanya nih. Ini dulu loh. Kebetulan Mas Alif di peternak. Oh ya, saya di ketua asosiasi. Dari Ketua Asosiasi Tua. Oke. Dari Pak Kuatmo dulu ya. Boleh kita tanya-tanya nih, Kak Kuat nih. Menarik banget tentang peternakan kambing etawa ini karena kalau saya sendiri saya di Gunung Kidul tapi jarang untuk mendengar kambing etawa ini memang diperanakan gitu ya di Gunung Kidul sendiri. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman Pak Kuat untuk bagaimana sih awal mula Bapak menekuni dunia peternakan kambing khususnya memang peranakan kambing etawa. Oke, terima kasih Ita. Selamat sore sebelumnya. Boleh kenalan dulu? Boleh, saya Helena Pak. Terima kasih Mbak Lena. Ya. Jadi jangan terlalu dekat waktu perenus tadi bilang. Memang ini menjadi episode yang agak perengus gitu ya dibanding episode-episode yang pertama. Kalau episode pertama Pak kita agak mistis ya karena narasumber kita ditembak saja nggledak dati Pak. Kerasukan, jatilan. Episode kedua dodolan baju. Episode ini memang luar biasa, bisa kita cium bersama ya aromanya ya. Menghiasi memang menjadi episode spesial pada sore hari ini. Boleh diceritakan ya Pak? Jadi kami ingin menyampaikan dulu sejarah berdirinya Asosiasi Peternak Peranakan Etawa ini ya Mbak ya. Jadi kami ini sebenarnya generasi kedua. Generasi kedua? Iya, generasi kedua. Karena generasi pertama itu dulu sekitar 2015 ya Mas Alif. Itu tokoh-tokohnya yang waktu itu masih ada Pak Joko Samuel, Pak Abu Sumati, kemudian Pak Widodo dan yang lain. Kemudian beliaunya yang merintis karena sejarahnya dulu dirintis oleh beliau-beliau itu namanya HEC. Sebelumnya namanya HEC. HEC ini Handayani Etawa Community.
Community. Iya, community. Jadi waktu itu memang sudah banyak anggota yang tergabung dalam HSI ini. Berjalannya waktu, kami yang muda ini ingin punya semacam legalitas ya nantinya di kemudian hari kita bisa bersanding dengan dari dinas peternakan. Sehingga pada saat itu kami berinisiatif untuk sowan ke dinas peternakan untuk bagaimana agar supaya wadah peternak Gunung Kidul khususnya kambing Kaligeseng ini punya legalitas. Dan waktu itu kita didukung oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Mbawati, bahwasanya kita akan dibuatkan asosiasi wadahnya. Kemudian kami diskusi, kami rembukan, dan muncullah namanya Asosiasi Peternak Peranakan di Tawatung. Luar biasa sekali. Berarti itu ya inspirasi awalnya, Reno. Kak, menarik sekali memang dari banyaknya kambing ataupun ternak-ternak lain gitu. Kenapa Etawa, Bang? Sebenarnya kami ini berawal dari kambing lokal yang ada di wilayah. Dari kambing lokal dulu. Jadi kami ini sobonnya dhisik Mbak, di pasar. Di pasar. Terus ya Pak, ya dari sini ya. Iya, Ciono. Kami bergelut dan teman-teman kami yang muda-muda semua rata-rata bermain waktu itu di kambing Jawa Randu, kemudian ada kambing domba dan sebagainya. Namun kami ingin mengembangkan kalau kostur kambing Jawa Randu maupun Bligon itu kan itu kosturnya standar yang ada di pasar. Kemudian ada beberapa senior-senior kami ingin masuk membawa kambing jenis ini. Ya bersambut teman-teman semangat. Ternyata waktu itu pola pikir kita bahwasanya Gunung itu panas ya Pak ya. Daerah panas. Panas. Kemungkinan untuk beternak kambing jenis Ini ini Kaligeseng ini karena ini kan asalnya dari dari Purworejo. dari Purworejo. Yang notabene di sana mungkin lebih dingin ya daripada Gunung Kidul. Oke. Setelah saya mencoba ternyata bagus Pak. Dan kami produk dari Gunung Kidul yang dikembangkan teman-teman tidak kalah dengan kambing yang ada di luar Gunung Kidul jenis Kaligeseng. Buktinya apa? Kami beberapa kali sudah mampu untuk bersaing dalam Menjuarai beberapa kontes ya. Oke. Kami bisa diperhitungkan lah sama teman-teman dari peternak-peternak yang ada di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mungkin itu Pak. Ini apa sih Pak yang membedakan secara khusus memang bedanya kambing Etawa dengan kambing biasa gitu? Ini nanti speknya Perlu dijelaskan. Oke, kita langsung beralih dulu ke Pak Alif ya, selaku peternak dari Kaligeseng ya. Pak Alif nih, saya ini penasaran deh, seperti apa sih rutinitas sehari-hari seorang peternak kambing gitu ya di Gunung Kidul itu sendiri, peternak kambing Opawa khususnya. Oke, kalau saya ya, bukit di sini kalau khususnya di Ketawa, perawatannya secara rapat sahabat kambing-kambing yang lain. Tetapi ada perbedaannya buat untuk yang spek potes. Kalau itu kita ada warga keke, warga kek, zat susunya juga. Jadi untuk khususnya untuk potes itu biasanya yang kita lakukan tuh malaikat sekali itu vodka. Dibandingkan lo Katanya sih dijaga. Jadi untuk perawatan dulunya kan sebagai mereka luar biasa ya. Jadi memang agak-agak seperti manusia gitu ya Mbak ya. di salon dulu kalau mau Di salon dulu. Aduh, Pak Kuat nyalon dulu nggak kalau mau kontes? Oke. Jadi seperti itu ya gambaran kegiatan sehari-hari. Berarti kalau apa sih? Kalau gitu memang sore kasih Pak. sore kasih. Siapa? Ini cuma lagi perawatan fisik lah. Perawatan isi. Berarti memang yang membedakan dari kambing lokal ini, kambing Etawa ini memang lebih cantik gitu ya. Keindahan. Jadi memang di FKY 2025 ini spesial sekali juga. Ternyata kesenian itu nggak hanya berasal dari masyarakatnya,
juga dari adat istiadatnya, tapi juga bahkan bisa dari kandang, Pak, ya. Jadi siap-siap nih habis ini, habis nonton episode ketiga yang episode agak-agak perengus ini ya. Nah, ini nggak cuma ngelihat kambing, nggak cuma kebayang suaranya mbak mbak gitu ya, tapi siapa tahu habis ini langsung pengen pilih satu gitu ya, langsung pelihara satu itu menarik sekali nih memang ya. Jadi ini Mbak sekaligus, jadi yang kita pajang di kami sebelah ini, Sebelah kita ya, ya sebelah kita ini kan selain dinilai bagi kompetisi, manakala ada yang nanti pengunjung, peserta dan yang hadir itu manakala ingin memiliki itu nanti mendekati pemiliknya saat dinego di tengah. Dan rata-rata setelah ini biasanya ganti tuan Mbak ya. gitu ya. Harganya juga fantastis itu dia. Ini juga selain membuat kita jadi pengen punya satu nih, dibawa ke rumah juga menjadi bisnis yang mungkin menggiurkan ya memang. Apalagi kalau di Gunung Kidul sendiri masih banyak peluangnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kontes-kontes ini juga bisa menasional ya Pak ya? Nasional ya? Jadi berjenjang Mbak ya untuk kami Pak yang ada di Gunung Kidul menggunakan regulasinya Perkanas, sehingga Perkanas itu dari tingkat daerah itu GBD, ibu kami sebagai terus dan jajaran keanggotaannya. Kemudian ada lagi di atasnya itu provinsi DPW, kemudian yang tertinggi di DPP. Nah, pada saat ini level kompetisinya level provinsi, Mbak. Maka Oke. pesertanya pun dari beberapa kabupaten yang ada di wilayah Jogja. Ini ada teman kami komunitas dari Kulon Progo, Dari ya, kontrol Slem, juga dari Sleman, ya, Batul, Mbak. dari Ya, Bantul. yang lain peserta dari Gunung Kidul. Yang lain dari Gunung Kidul ya. Kira-kira kalau yang dari Gunung Kidul iki mau dipakani putel apa dipakani apa ya iki ya? Putel. Musim putel. Boleh kan kambing makan putel? Yang punya kambing itu. Ya kambing ya. Luar biasa sekali. Nah, ini memang luar biasa sekali ya untuk peternakan khususnya kambing Etawa itu tadi juga selain memang dari spesifikasi hewannya juga lebih ke arah karya seni ya, bisa kita sebut juga sebagai karya seni, sesuai dengan biasanya nih ya kalau misalnya hewan-hewan ternak itu bisa menggambarkan ya selera yang punya juga ya. Oke. Dibentuk sedemikian rupa gitu ya, untuk bisa sesuai harapan yang punya gitu. Kalau Mbak, ini saya sampaikan juga kaitannya dengan kami organisasi Perkanas atau aspek ini, Pak. Selain kompetisi di sini, kami sebelumnya juga beberapa kali mengadakan kontes, Pak. Kontes yang levelnya kabupaten? kabupaten maupun provinsi. Dan alhamdulillah kami ya selalu masuk 10 besar, bahkan 3 besar. Itu ya kemarin di tahun 2025 ini kami menyelenggarakan di alun-alun ya. Waktu itu kami berkolaborasi dengan Polres Gunung Kidul waktu itu dalam rangka Hari Bayangkara, ini Kapolresnya. Dan sebelumnya itu sesudah kemarin itu dari Dana Istimewa kita juga kami perhatikan ya hasil dari Dinas Peternakan terjadi ora rugi gingu kambing kali gesek Mbak gitu loh. Luar biasa ya. Jadi orang Rukiwa ini semakin menggiurkan ya. Apalagi kalau boleh tahu kisaran harga ya. Yang boleh kita spillkan dulu emang rata-rata. Kambing tahu ini di harga berapa sih? Kita Hak secara umum. potes pare. Ya pengalaman aja po. Tadi anggota kami salah satu anggota kami kemarin ya pernah menjual satu po. Siap-siap ya tuh kan. Berarti 3 digit ya. Bener-bener nyata itu. Benar-benar nyata 3 digit. Luar biasa sekali lah ya Pim. 3 hari sekali di salon gitu ya. Dimandiin. Makanan ini juga pasti suplemennya ekstra.
Wah, luar biasa ini. Susu tambahan. Susu tambahan juga, tapi memang kalau, kami tahu juga ada yang menghasilkan susu ya, itu juga khasiatnya juga banyak ya, Pak, ya? Dan banyak atau perkara ya, apa, Sip. banyak. Itu bisa dilakukan untuk apa ya, konsumsi secara medis mungkin ya, karena kami selalu permintaan tinggi untuk susu murni itu. Ya nyatanya setelah rutin minum susu kambing Etawa itu, jadi balik ke sos yang ini yang cerita ini, yang umur 60 itu kalau rutin bisa serasa 20 pada. Sepertinya jadi rasakan langsung ya. Ini saya juga langsung ngerti kok ini seperti Pak Fuad ini, oh masih umur 25, let's say ya, 25 mirip lah ya sama saya gitu ya, Pak, ya. Jadi memang khasiatnya luar biasa banyak sekali. Nah, ini kita tadi sudah ngomong tentang manis-manisnya nih, madu-madunya gitu ya. Gimana sih sukanya berarti ya memelihara ataupun mengembangkan peternakan kambing etawa ini. Boleh nih dari Pak Alif dulu. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam setelah memutuskan untuk terjun langsung sebagai peternak kambing etawa gitu? Pengalaman baik, tadi kan yang manis-manis. Nah, ini nih kita harus terkasih Dan ya. untuk pengalaman baiknya ya, cepat